yang penting dari subbab 2.3 itu adalah bukan pendefinisian fungsi determinannya, tapi setelahnya, yaitu adalah ini nih. Jadi hal penting pertama itu adalah ini, pendefinisian dari matriks adjoint ya. Nah, matriks adjoint itu adalah matriks yang elemen-elemennya itu adalah ini nih. Jadi emang terlihat rumit ini, tapi sebenarnya nggak rumit. Nah, jadi matriks, jadi tanpa ditranspos dulu aja ya. Jadi lebih enak ngelihat matriks ini nih. Nah, matriks ininya dulu yang kita lihat nih. Jadi jangan ditranspos dulu. Nah, ini tuh isinya apa nih? Ya. Nah, misalkan ini tuh A11, A12 ya, A21, A13 sorry. Ya, A21, A22, A31, A23 harusnya. Nah, matriks ini tuh apa sih? Ya, ini tuh adalah ini tuh kayak catur nih, min satunya berarti ini positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif kayak catur ya. Dan entry-nya itu adalah determinannya ya, determinan dari IJ gitu. Jadi untuk A11 untuk yang elemen ini nih, itu kita tutup ini. Nah, determinan dari ini nih. Taruh di sini ya. Taruh di sini. Kemudian untuk yang di sini kita cari ini kita hapus, saya hapus lagi. Ini kita tutup nih, determinan dari ini matriks ini nih. Nah, taruh di sini ya. Dan untuk yang ini itu juga sama ya. Ini saya tutup baris ke-1 sama kolom ketiganya kita tutup, kita cari determinan dari ini. Setelah kita dapatkan, taruh di sini nih ya. Nah, kita dapat 3 entry pertama dan kita lanjutkan sampai ke 9 entry ini terisi semua. Nah, dan matriks adjoint itu adalah matriks ini kita transpose gitu doang kok ya. Jadi mencari matriks adjoint itu caranya seperti ini, nggak terlalu susah, tinggal technical aja kok. Nah, kenapa kita belajar matriks adjoint? Karena salah satu manfaat dari matriks adjoint itu adalah untuk mencari inverse dari suatu matriks ya. Jadi jika kita punya matriks A itu punya inverse, kita bisa mencari inverse dari matriks A itu dengan formula sebagai berikut nih. Yaitu adalah ini, seperdeterminan dari si A. Nah, ingat karena A itu punya inverse, determinannya itu nggak mungkin 0. Jadi seperdeterminan itu adalah nilai yang make sense ya, yang valid. Nah, dikali adjoint. Nah, ini adalah itu. Nah, cara pembuktiannya, buktinya juga nggak susah. Di buku ada, cukup dikalikan aja nih. Nah, cukup ini dikalikan ini, buktikan ini. Jadi akan dibuktikan bahwa A dikali A inverse dengan A inverse didefinisikan seperti yang di atas, itu sama dengan IN. Ya. Ya, jadi cukup membuktikan ini doang. Nah, lagi-lagi buktinya bisa dibaca di buku ya. Nah, karena saya nggak akan buktikan di sini. Nah, ini adalah teorema terakhir di subbab 2.3. Ya, di sini ini adalah suatu nama teorema ini itu adalah Cramer ya. Mungkin Anda ingat ya, Cramer formula ya. Nah, jadi misalkan AX sama dengan B itu adalah SPL non homogen, tapi si A-nya itu adalah yang rank-nya tuh penuh, atau dengan kata lain si A-nya itu punya inverse sehingga determinannya itu ada gitu. Maka ya solusi dari SPL ini tuh bisa dicari dengan formula ini ya. Nah, sangat mudah ya. Tapi kita harus mendefinisikan dulu apa yang disebut dengan AI ya. Jadi AI itu I-nya jalan-jalan dari 1 sampai N ya. Berarti bisa ada A1, A2 sampai AN ya. A1 itu apa? A1 itu adalah ya, A1 itu sama A itu adalah matriks yang sama, cuman kolom satunya diganti dengan B gitu. A2 juga adalah matriks yang sama dengan matriks A, cuman kolom keduanya kita ganti dengan matriks B. Kolom B apa? Vektor B gitu. Jadi contoh lah ya. 1, 1, 2, 2, 1, 3 misalkan ya, 4, 5, 6 gitu. Nah, ini X ya, dikali sama dengan ini, 6, 4, 6, 10 gitu ya. Nah, berarti X1 itu adalah determinan dari ini, matriks A1, A1-nya itu adalah matriks A, tapi kolom pertamanya diganti vektor B berarti.
115, 2, 3, 6 ya. Dibagi determinan dari A, originalnya. Nah, X2 adalah determinan dari 1, 2, 4 sama, tapi kolom keduanya jadi 4, 6, 10, 2, 3, 6 ya. Nah, ini dibagi dengan determinan dari determinan matriks originalnya. Dan begitu pula dengan X3 ya. Anda bisa tulis sendiri X3 itu apa. Nah, buktinya sama, buktinya itu nggak terlalu susah, itu sama dengan dengan memanfaatkan teorema sebelum ini ya, 237 ya, itu yang memanfaatkan inverse. Kita ingat bahwa X sama dengan B. Nah, jika A punya inverse, kita bisa kalikan ini kali B ya, dan X itu adalah A inverse dikali B ya. Nah, A inverse-nya kita pakai definisi yang kita sudah definisikan di teorema sebelumnya, dan teorema ini dengan cepat akan terbukti. Ya, silahkan dibaca atau dicoba sendiri. Nah, dengan ini bab 2 itu sudah beres. Nah, kita bisa lanjut ke topik selanjutnya.